senjata, dan perang. Padahal pertahanan negara bukan cuma tugas TNI saja atau pemerintahan loh. Kita semua, termasuk kalian pelajar SMA, punya peran penting di dalamnya. Yuk kita pahami bersama bagaimana sistem pertahanan dan keamanan negara kita bekerja. Kalian pasti sudah tahu kalau negara kita, Indonesia, memiliki keunggulan dalam hal kekayaan alam dan letak geografis yang strategis. Posisi kita yaitu di antara dua benua dan dua samudera, yang berarti berada di titik persilangan jalur perekonomian dunia. Namun, yang harus diwaspadai, keunggulan ini juga berpotensi menimbulkan ancaman militer dari negara lain maupun kejahatan internasional dari pihak lainnya. Ini terbukti dari sejarah penjajahan Indonesia selama berabad-abad oleh bangsa asing yang ingin menguasai sumber daya yang kita miliki. Ditambah lagi, wilayah Indonesia yang tersebar luas dalam ribuan pulau juga berpotensi mengalami konflik dan perpecahan. Lalu, bagaimana ya cara mengatasi potensi ancaman dan perpecahan tersebut? Salah satu caranya adalah dengan membentuk sistem pertahanan dan keamanan negara. Pertahanan dan keamanan negara adalah segala sesuatu untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari segala ancaman, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah, di Indonesia menganut sistem yang sangat unik. Namanya Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta, disingkat SISHAMKAMRAT, yang artinya seluruh warga Indonesia punya tanggung jawab bersama untuk menjaga negara, tidak hanya pemerintah atau militer saja. Di video tersebut adalah bukti nyata
antara TNI, Polri, dan masyarakat bekerja sama. TNI sigap melindungi dan mengevakuasi, Polri menjaga keamanan dan ketertiban, masyarakat menunjukkan kepedulian dengan membantu sesama tanpa pamrih atau balas jasa. Tetapi bagaimana seluruh rakyat Indonesia itu harus bersatu padu untuk menjaga kedaulatan dan keselamatan bangsa dari ancaman apapun itu. Karena pertahanan yang terbaik adalah gotong royong untuk menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Dalam sistem pertahanan dan keamanan Indonesia ada 3 komponen utama yang saling melengkapi, yaitu komponen utama yang pertama yaitu TNI Tentara Nasional Indonesia dan Polri Kepolisian Negara Republik Indonesia. TNI bertugas menjaga negara dari ancaman luar dan sedangkan Polri menjaga keamanan dan ketertiban dalam negeri. Nah, komponen yang kedua yaitu komponen cadangan adalah warga negara yang disiapkan untuk ikut serta dalam pertahanan negara bila dibutuhkan. Misalnya, pelatihan bela negara, resimen mahasiswa atau menwa, dan komponen pertahanan sukarela lainnya. Yang ketiga itu komponen pendukung yaitu potensi nasional lainnya seperti pramuka, relawan, bencana Limnas, tenaga medis, bahkan mahasiswa dan pelajar. Mereka membantu memperkuat sistem pertahanan dari sisi sosial dan kemanusiaan. Contoh nyatanya yaitu seperti pada video tersebut, terdapat tentara dan para bansar sedang menggali puing-puing dari reruntuhan gempa Cianjur dan jenazah yang sudah ditemukan akan dibawa ke dalam ambulan. Dan terdapat juga para relawan yang sudah ada langsung di lokasi bencana longsor Cianjur untuk membantu para korban bencana dalam medis ataupun bantuan makanan dan pakaian. Konsep pertahanan dan keamanan negara kita itu ada 4 loh. Yang pertama yaitu bersifat semesta, yang melibatkan seluruh warga, seluruh wilayah, seluruh sumber daya nasional. Yang kedua bersifat total, seluruh potensi bangsa digunakan untuk menjaga negara. Yang ketiga terarah dan terpadu, seluruh unsur bergerak bersama tanpa berjalan sendiri-sendiri. Yang keempat dan terakhir bersifat berlanjut, dilakukan terus-menerus, bukan hanya pada ancaman saja. Contoh video ini wujud nyata sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, di mana TNI, Polri, masyarakat bersatu untuk tujuan yang sama. Lalu semua elemen digerakkan terus-menerus. Gotong royong, kepedulian, dan kebersamaan seperti inilah yang dijadikan kekuatan sejati untuk pertahanan negara, karena menjaga Indonesia dari wabah COVID. Untuk tugas ini bukan hanya aparat, tetapi untuk semua kalangan, dari elit, susah atau menengah. Lalu bagaimana dengan kita? Apa peran warga negara termasuk pelajar? Nah, peran warga negara dalam pertahanan dan keamanan negara tidak selalu berarti angkat senjata loh ya. Kita bisa ikut bela negara dengan berbagai cara, seperti yaitu belajar dengan sungguh-sungguh untuk memajukan bangsa dan menjaga. Yang kedua yaitu menjaga persatuan, tidak mudah terprovokasi isu hoaks atau kebencian. Lalu ikut kegiatan sosial seperti bakti lingkungan, donor darah, atau membantu korban bencana. Selanjutnya itu menggunakan media sosial secara bijak untuk menciptakan suasana yang damai dan saling menghormati. Nah,
Contoh nyatanya yaitu siswa yang aktif dalam pramuka atau palang merah remaja PMR membantu masyarakat saat terjadi bencana. Jadi, pertahanan negara bukan hanya tentang perang dan senjata saja, tetapi juga tentang semangat tanggung jawab dan kepedulian kita kepada warga negara. Nah, mulailah dari hal kecil di lingkungan kita, seperti disiplin, peduli lingkungan, dan menjaga persatuan. Karena pertahanan terbaik sebuah negara bukan hanya pada kekuatan militernya saja, tapi pada rasa cinta dan tanggung jawab rakyatnya terhadap tanah air. Lalu kalau kamu ditanya apakah kamu sudah lakukan untuk membela negara ini? Kira-kira kamu akan menjawab apa ya?